Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firna Purwantina dan rekan saya Evi Elvira Maulidia ingin menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan dalam melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan dalam menyelesaikan suatu masalah. Biasanya dilakukan dengan memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada. Definisi pengambilan keputusan menurut para ahli yaitu 1. George and Terry. Pengambilan keputusan adalah pemilihan salah satu alternatif perilaku dari dua atau lebih alternatif yang ada. 2. Sandor Pesyagian. Pengambilan keputusan adalah tindakan yang paling cepat dalam mengambil suatu tindakan. 3. James L.F. Stoner. Pengambilan keputusan adalah proses-proses yang digunakan dalam memilih tindakan untuk memecahkan suatu masalah. Dasar pengambilan keputusan menurut George and Terry dan Rick Roy mengemukakan dasar pengambilan keputusan dalam pengambilan keputusan yang biasanya digunakan adalah 1. Intuisi. Pengambilan keputusan menurut intuisi memiliki kelebihan dan kekurangan. Pengambilan keputusan ini berdasarkan perasaan sehingga mudah terpengaruh karena perasaan mempunyai sifat yang subjektif. 2. Pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki banyak keuntungan. Karena itu, orang-orang yang mempunyai lebih banyak pengalaman biasanya akan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pengalaman memiliki manfaat, yaitu dengan adanya pengalaman akan dapat mengetahui keadaan yang akan terjadi ke depan, sehingga memperkirakan untung rugi dalam keputusan yang dihasilkan. 3. Fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang meyakinkan karena keputusan ini bersifat nyata dan tidak dibuat-buat. Dengan fakta akan menghasilkan keputusan yang baik dan sehat sehingga orang akan menerima keputusan itu dengan lapang dada. 4. Wewenang. Sama halnya dengan dasar pengambilan keputusan yang lain, wewenang juga mempunyai keuntungan dan kerugian. Biasanya pengambilan keputusan ini dilakukan oleh atasan kepada bawahan. 5. Logika atau rasional. Pengambilan keputusan berdasarkan logika dan berdasarkan rasional menghasilkan keputusan yang bersifat objektif, logis, sehingga keputusan yang diambil bisa mendekati kebenaran dan mendapatkan keputusan yang sesuai dengan yang diharapkan. Faktor-faktor pengambilan keputusan. Menurut Terry, 1989, faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Semua hal yang berhubungan dengan pengambilan keputusan perlu untuk diperhitungkan. 2. Keputusan yang diambil dijadikan bahan agar dapat mencapai tujuan organisasi. 3. Keputusan yang diambil bukan berorientasi pada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan orang lain dan kelompok. 4. Jarang sekali ada satu pilihan yang memuaskan. 5. Pengambilan keputusan diubah menjadi tindakan fisik dari tindakan mental. 6. Membutuhkan waktu yang lama agar mendapatkan keputusan yang efektif. 7. Jika menginginkan keputusan yang baik, sangat perlu melakukan pengambilan keputusan yang praktis. 8. Setiap keputusan yang didapatkan seharusnya dapat dikembangkan sehingga kita tahu apakah keputusan yang kita ambil sudah benar atau salah. 9. Setiap mendapatkan keputusan merupakan tindakan permulaan dari kegiatan selanjutnya. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Pada umumnya, suatu organisasi memiliki hierarki manajemen. Secara klasik, hierarki ini terdapat 3 tingkatan, yaitu pertama, keputusan taktis. Ialah keputusan yang diambil oleh manajemen menengah dalam organisasi. Yang kedua, keputusan strategis. Keputusan yang diambil oleh manajemen puncak dalam suatu organisasi. Dan yang ketiga, keputusan operasional. Ialah keputusan yang diambil oleh tingkat manajemen paling bawah. Proses-proses pengambilan keputusan. Lahirnya sebuah keputusan tidak serta-merta berlangsung secara sederhana begitu saja, sebab sebuah keputusan itu selalu lahir berdasarkan dari proses yang memakan waktu, tenaga, dan pikiran, hingga akhirnya terjadi suatu proses dan lahirnya keputusan tersebut. Menurut Robbins dan Coulter,
Dalam Fahmi tahun 2013, proses pengambilan keputusan ialah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, memberi bobot pada kriteria. Keempat, mengembangkan alternatif-alternatif. Kelima, menganalisa alternatif. Keenam, memilih suatu alternatif. Ketujuh, melaksanakan alternatif tersebut. Dan yang kedelapan, mengevaluasi efektivitas keputusan. Contoh soal dan pembahasan. Dalam proses pengambilan keputusan, akan ada hasil penilaian dari keputusan yang mempunyai kualitas keputusan. Bagaimana kualitas penilaian keputusan tersebut? Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan, sehingga kualitas keputusannya merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal, serta dinilai secara maksimal juga. Penilaian secara maksimal tentunya akan menjadi lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya daripada penilaian secara tidak maksimal tentunya. Maka dari itu, untuk menilai suatu kualitas keputusan yang dibuat haruslah diuji melalui pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan, keberhasilan suatu organisasi ada pada keputusan yang diambilnya secara tepat dan baik. Oleh karena itu, perlu mengetahui bagaimana cara melakukan dan mendapatkan suatu keputusan dengan tepat. Salah satunya dengan cara memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor dan dasar dalam pengambilan keputusan tersebut. Dengan memahami cara untuk melakukan pengambilan keputusan dengan tepat, dapat memperkecil resiko yang akan terjadi jika organisasi kita ada masalah, serta mencari solusi yang tepat sehingga masalah dapat teratasi dengan baik. Terima kasih dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.